Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman petani dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, amin. Selamat datang yang baru bergabung. Sebelum melanjutkan ke penjelasan kali ini, alangkah baiknya teman-teman subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya berada di bekas lahan cabai saya yang dulu, dimana videonya ada di konten saya sebelumnya. Jadi ini bisa lihat kegiatan saya di sini, yaitu sedang melakukan pembersihan mulsa. Ini bekas mulsanya saya akan gunakan kembali di lahan yang baru. Kenapa? Karena ini masih bagus ya bos. Bisa lihat ini mulsanya masih bagus, jadi saya akan gunakan kembali di lahan yang baru sebagian, tapi itu mulsa yang saya gunakan di lahan yang baru kali ini. Oke, sambil menikmati betapa rimbunnya ini rumput di lahan persawahan, sambil menikmati pemandangan sawah juga, saya akan sedikit menjelaskan tentang penyakit atau salah satu penyakit pada tanaman cabai yang sering sekali kita hadapi, yaitu penyakit bercak daun atau Cospora capsicii ya teman-teman. Mungkin teman-teman banyak sekali atau sering kali mendengar, bahkan mencoba menghindari penyakit tersebut atau menanggulangi atau mengendalikan. Jadi penyakit bercak daun itu disebabkan oleh serangan jamur ya teman-teman. Serangan jamur itu dapat menyerang dari mulai perakaran tanaman sampai ke daun ya teman-teman. Jadi serangan jamur itu sulit kita prediksi. Untuk pengendaliannya juga sangat-sangatlah tidak mudah ya teman-teman. Jadi untuk mengendalikan jamur itu seharusnya atau lebih mudah mencegah ya teman-teman daripada, atau lebih efektif mencegah daripada kita itu mengendalikan penyakit tersebut. Karena penyakit jamur itu penyakit yang tidak kasat mata ya teman-teman, dibandingkan dengan serangan hama atau OPT. Serangan jamur itu sulit diprediksi dan tidak dapat terlihat oleh kasat mata manusia. Nah, baiklah teman-teman semua, kita sharing saja di sini sambil menikmati pemandangan betapa rimbunnya ini rumput-rumput di hadapan saya. Itu lahan persawahan yang telah dilakukan pemanenan. Penyebab daripada bercak daun itu sudah jelas disebabkan oleh jamur Cospora capsicii. Ada juga karena serangan OPT juga, itu mungkin sebagian kecil. Serangan hama bisa terjadi seperti itu, karena jika hama menyerang tanaman kita, kalau keadaan atau imun daripada tanaman kita itu kuat, maka hama tersebut tidak akan mampu menyimpan
salah satu virus pada tanaman tersebut. Nah, makanya untuk mengantisipasi serangan penyakit bercak daun, untuk mengantisipasi menjangkitnya jamur Cospora capsicum pada tanaman kita, alangkah baiknya kita mencegah terlebih dahulu dari awal kita bercocok tanam, dimulai dari pengolahan lahan, pemilihan bibit yang akan kita tanam. Usahakan menggunakan varietas yang betul-betul tahan virus bercak daun. Kemudian langkah selanjutnya menggunakan pupuk yang kompleks dan juga seimbang ya teman-teman. Jadi menggunakan pupuk yang kompleks itu tidak cenderung kita terhadap pupuk kimia, namun kita diseimbangkan antara pupuk kimia dan pupuk organik, baik itu POC ataupun kohe atau pupuk kandang yang telah dilakukan fermentasi sebaik mungkin, karena gunanya fermentasi itu untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang ada pada pupuk kandang atau kohe ya teman-teman, kotoran hewan. Nah, baiklah teman-teman semua, terus untuk langkah selanjutnya usahakan tidak tergenang oleh air ketika curah hujan tinggi ya teman-teman. Kemudian untuk pengendalian gulma juga harus baik. Itu salah satu langkah untuk mengantisipasi terjadinya serangan penyakit, baik itu bercak daun ataupun penyakit yang lainnya ya teman-teman. Terlepas daripada itu, selain dari kita harus memperhatikan lahan kita, pengolahan tanah ataupun pemilihan bibit, kemudian pemupukan. Di samping itu juga kita harus melakukan atau memberikan tindakan sejak dini. Jadi kita itu harus memberikan sesuatu pada tanaman kita agar tanaman kita itu tidak mudah terserang penyakit. Nah, diantaranya penyemprotan antivirus ya teman-teman. Jadi antivirus itu tidak hanya berlaku pada manusia, namun antivirus itu juga harus dilakukan kepada tanaman kita agar tanaman kita imunnya betul-betul kuat. Nah, antivirus di sini yaitu memiliki kandungan di dalamnya memiliki antibiotik, kemudian inflamasi dan lain sebagainya. Teman-teman, saya lupa. Jadi antibiotik, inflamasi dan lain sebagainya. Nah, antivirus ini dilakukan sejak usia tanaman berusia dini ya teman-teman, atau sejak awal-awal kita melakukan penanaman. Jadi berikanlah tanaman kita itu sesuatu yang dapat mengebalkan dari tanaman kita. Nah, untuk antivirus tersebut di sini saya akan memberitahukan contohnya, yaitu seperti antivirus yang memiliki bahan aktif hidroksibenzoat. Teman-teman bisa cari sendiri, yaitu antivirus tanaman yang memiliki bahan aktifnya hidroksibenzoat ya teman-teman, jangan salah pilih. Kalau untuk merek dagangnya teman-teman silahkan, tidak harus sama, silahkan sesuaikan dengan keadaan di toko-toko terdekat ataupun teman-teman bisa pesan melalui online. Saya akan memberi contoh merek dagangnya, bisa teman-teman menggunakan Actor, kemudian ada Metalin juga, itu sama-sama antivirus.
agar tanaman kita menjadi kebal dan tahan terhadap sebuah serangan penyakit, tidak mudah terserang jamur dan juga cendawan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan dapat bermanfaat, karena jika kita memiliki suatu ilmu atau suatu pengetahuan, jika tidak diamalkan itu maka akan menjadi dosa. Teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya tahu ini sedikit demi sedikit dapat bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya buat teman-teman yang melihat dan mendengarkan video ini. Mudah-mudahan terinspirasi dan juga bisa memberitahukan juga kepada teman-teman yang lainnya, agar kita para petani semua mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan lain sebagainya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.